Hai Besti, bagaimana kabarnya? Semuanya pada sehat? Kembali lagi bersama saya di channel Auto Film. Kali ini saya akan merangkum sebuah film perang yang berjudul Journey's End yang dirilis pada tahun 2017. Film ini mengisahkan sebuah kompi tentara Inggris yang berjuang mati-matian di garis depan tempuran menghadapi ganasnya serangan dari Jerman. Penasaran dengan filmnya? Kira-kira endingnya gimana ya? Tapi sebelum itu, semua besti-bestiku sudah makan? Kalau sudah, mari kita nonton. Tapi jangan lupa subscribe ya besti. Intro dulu dong. Film diawali di musim semi pada tahun 1918. Tentara Inggris mendapatkan kabar kalau Jerman akan melancarkan serangan di pertahanan bagian utara Prancis. Setiap kompi prajurit bertugas menjaga parit tersebut secara bergantian. Senin 18 Maret 1918 di bagian Prancis Utara. Kita diperlihatkan seorang kapten bernama Stanhope. Ini orangnya. Ia akan memimpin pasukannya bertugas menjaga parit selama 6 hari ke depan. Stanhope akan dibantu oleh Letnan Osborne, Trotter, dan Letnan Halbert. Para prajurit segera menuju ke medan perang dengan harapan mereka bisa kembali dengan selamat. Di sisi lain, seorang perwira muda yang bernama Raleigh. Ini orangnya. Raleigh baru saja tiba di markas tentara Inggris di Amiens, Prancis. Kemudian Raleigh meminta pamannya yang merupakan seorang jenderal agar ditempatkan di kompinya Stanhope. Sang paman mencoba memperingatkan Raleigh kalau pasukan Stanhope akan menjalani latihan sengit. Mendengar hal itu, Raleigh tidak masalah karena tujuannya ke Prancis memang untuk berperang. Stanhope heran mengapa semua persediaan amunisi malah dibawa kembali ke markas. Lalu Osborne menemui Kapten Hardy, pemimpin baru kompi yang mereka gantikan. Hardy memperingatkan kalau Jerman telah mengirim tentaranya dalam jumlah besar ke medan perang. Osborne menyadari bahaya akan datang. Dia lalu mengecek kondisi pertahanan Jerman yang hanya berjarak 60 meter dari posisi mereka. Sedangkan Stanhope memerintahkan pasukannya untuk memperbaiki tembok parit tersebut sebelum serangan datang, tapi nasnya mereka hanya menyisahkan 500 buah granat dan 115 peluncur yang sudah berkarat. Sementara itu, Raleigh sudah tiba di Konzim dengan diantar sebuah mobil. Raleigh melanjutkan perjalanan kaki menuju ke parit bersama prajurit lainnya. Sesampainya di bunker komando, Raleigh disambut ramah oleh Osborne. Raleigh memberitahu jika dirinya telah mengenal Stanhope. Namun Osborne memperingatkan kalau kepribadian Stanhope sudah berubah akibat tekanan yang diterima selama peperangan tersebut. Para prajurit masih memperbaiki parit hingga malam, sementara Stanhope juga menguasai pertahanan Jerman. Saat kembali ke bunker, dia langsung kaget melihat Raleigh ada di sana. Raleigh pun memberitahunya bahwa dia ke sini mengikuti ajakan dari Stanhope saat masih di kampung. Saat sedang makan malam, Stanhope menyuruh Raleigh untuk belajar dari Trotter yang akan bertugas mengawasi para prajurit. Trotter pun mengajari Raleigh cara menggunakan senapan untuk berbagai situasi. Raleigh pun sangat antusias karena baru pertama kali ia turun ke garis depan. Dia juga diajari cara memakai senapan mesin otomatis yang langsung mengarah ke wilayah musuh. Kemudian Trotter menunjukkan Raleigh ke tempat persembunyian para sniper. Tempat itu adalah di wilayah luar dari parit pertahanan. Di bunker, Stanhope bercerita kepada Osborne tentang hubungannya dengan Raleigh. Dulu ia pernah pacaran dengan kakaknya Raleigh yang bernama Margaret. Stanhope mengaku pada Margaret kalau dirinya menjadi pasukan khusus, namun nyatanya dia hanyalah seorang pemabuk yang mentalnya lemah akibat peperangan. Ia tidak ingin Margaret tahu tentang kondisinya saat ini. Pada tanggal 19 Maret 1918, Stanhope pura-pura tangguh ketika mengecek kondisi pasukannya. Tak lama kemudian ia disuruh menghadap ke kantor kolonel. Ia mendapat kabar kalau pasukan Jerman akan memulai serangan 2 hari lagi.
Sementara itu, pasukan Jerman yang sulit untuk dibendung, tapi markas pusat malah memerintahkan Stenhope dan pasukannya untuk bertahan mati-matian karena mereka tak akan mendapatkan bantuan. Sementara itu, di hari pertama Raleigh menjabat sebagai perwira muda, ia terlihat gugup dalam menjalankan tugasnya. Well done, Evans. Sebelum kembali menjalankan tugasnya, tak lupa Raleigh menulis surat kepada Margaret kalau dia telah sampai di garis terdepan dan bertemu dengan Stanhope. Kemudian Stanhope memberitahu Trotter dan Osborne apa yang akan terjadi selanjutnya. Mereka juga menyuruh memasang kawat duri di kedua sisi terdepan untuk memperkuat pertahanan. Ketakutan dan mental yang melemah membuat Stanhope berhalusinasi. Ia melihat sekelompok cacing keluar dari bunker. Untuk mengatasinya, dia harus meminum minuman keras. Dan ketika Raleigh mengirim suratnya, ia langsung dihentikan oleh Stanhope yang berdalih bahwa suratnya harus diperiksa sebelum dikirim. Padahal sebenarnya dia takut Raleigh memberitahu Margaret tentang kondisinya dia sebenarnya. Sore harinya, Stanhope dipanggil oleh kolonel. Kali ini pasukannya mendapat tugas untuk menculik tentara Jerman esok hari. Tak disangka kolonel malah menunjuk Raleigh dan Osborne yang akan memimpin misi ini. Keputusan kolonel membuat Stanhope merasa bersalah, apalagi saat melihat Raleigh dan Osborne yang akan memimpin tugas ini. Ketika Halbert meninggalkan Paris dengan alasan dia butuh pengobatan, emosi Stanhope saat itu memuncak. Karena Stanhope tahu kalau Albert telah berbohong, dia pun tak mengizinkannya dan memaksa Albert tetap bertahan dengan melawan rasa ketakutan tersebut. Dan Stanhope bercerita kalau dirinya juga dihantui ketakutan setiap hari. Bahkan tidak seorang pun di sini yang tidak takut mati. Setelah itu, Stanhope memberitahu Osborne bahwa dia dan Raleigh harus memimpin 10 prajurit untuk melakukan serangan ke pertahanan Jerman esok hari. Hari Rabu 20 Maret 1918. Pagi hari pun tiba, di mana Stanhope dan kolonel juga mengecek lokasi yang akan diserang oleh Jerman. Di sana, Stanhope menyarankan mengubah waktu serangan menjadi malam hari, mengingat mereka masih kekurangan pasukan dan amunisi. Namun kolonel malah menolak karena malam harinya para perwira tinggi akan mengadakan pertemuan. Dan mendengar hal itu, Stanhope sangat kecewa karena para atasannya lebih mementingkan acaranya yang menganggap penting daripada pasukannya. Osborne menyadari kalau pasukannya sengaja dikorbankan dan kemungkinan akan mati dalam penyerangan tersebut. Ia menyapa prajuritnya seolah-olah itu adalah pertemuan terakhir mereka. Osborne lalu menulis surat untuk istri dan anak-anaknya, namun akhirnya dia bakar karena ia tak sanggup mengabari keluarganya. Begitu pula dengan 10 prajurit yang terpilih, mereka begitu putus asa membayangkan kalau hari ini bisa menjadi hari terakhir mereka. Esok hari pun tiba. Osborne bersama Raleigh menuju sisi terdepan dengan diiringi doa dan semangat oleh para prajurit. Raleigh yang sebelumnya sangat antusias untuk ikut berperang mendadak mulai gugup menyadari kematian ada di depan matanya. Stanhope yang berada di sana juga memberi semangat berharap misi ini akan berhasil dan mereka kembali pulang dengan selamat dan akhirnya misi pun dimulai. Mereka pun merangkap perlahan untuk menghindari sniper musuh, namun akhirnya ketakutan Raleigh memuncak dan membuat dia muntah. Tak lama kemudian tembakan dari pasukan Inggris memborbardir pertahanan Jerman. Beberapa prajurit harus tewas akibat berondongan senapan mesin. Sedangkan Raleigh yang telah menerobos parit musuh berhasil menculik salah satu orang prajurit Jerman. Lalu mereka pun segera kembali dengan serangan balasan dari Inggris. Raleigh dan beberapa prajurit yang membawa tentara Jerman berhasil kembali. Namun sayangnya Osborne harus tewas saat berusaha menolong prajurit yang terluka. Sementara itu tentara Jerman yang berhasil diculik diserahkan kepada kolonel untuk diinterogasi.
Lalu kolonel pergi ke bunker untuk menanyakan jumlah prajurit yang gugur. Namun Stanhope dan Raleigh menanggapinya dengan tatapan sinis. Mereka berdua masih meratapi kematian Osborne. Ketika kolonel meninggalkan parit, semua prajurit juga menghiraukan kolonel. Malam harinya Stanhope masih berduka atas kematian Osborne. Namun Halbert malah mabuk dan membicarakan wanita. Seketika emosi Stanhope memuncak, bahkan Raleigh pun dimarahi. My office is working. You're the only man who cares! Oh, you were drinking so much! Stanhope marah-marah karena ia merasa bersalah yang tak mampu melindungi prajurit-prajuritnya yang sudah gugur di medan perang. Sebenarnya dia juga merasa malu dengan sikapnya seperti ini dilihat oleh Raleigh, adik dari wanita yang dia cintai. Kamis 21 Maret 1918. Semua prajurit telah memasang kawat di kedua sisi pertahanan. Matahari pun bersinar. Stanhope dan pasukannya sudah bersiap-siap di posisi masing-masing. Matahari pun bersinar. Pasukan Jerman memulai serangan. Tembakan artileri Jerman yang tiada henti membuat pasukan Inggris hanya bisa bertahan dan berlindung di dalam parit. Hingga Raleigh mengalami cedera parah di bagian punggungnya. Melihat itu, Stanhope langsung membawanya ke dalam bunker. Meski terluka, Raleigh masih berusaha bertahan, sementara Stanhope sangat khawatir dengan kondisi Raleigh yang semakin memburuk. Dan akhirnya Raleigh mulai merasa tubuhnya kedinginan. Saat Stanhope memakaikan selimut, Raleigh sudah meninggal dunia. Jimmy? Stanhope merasa sangat terpukul dan bersedih melihat Raleigh yang masih muda harus mati di depannya. Ketika dia kembali ke parit, pasukan Jerman masih belum menyerah. Stanhope bisa merasakan bagaimana kejamnya peperangan. Mayat-mayat pasukannya sudah berserakan di mana-mana, sementara dia hanya bisa pasrah menunggu ajal menjemputnya. Tapi film yang sangat-sangat mengharukan. Pesan yang kita bisa ambil dari film ini adalah janganlah jadi Stanhope. Banyak bicara tapi mentalnya lemah. Itu.